Hai teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jadi kita akan membahas mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Di sini ada definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Jadi manajemen berdasarkan aktivitas atau disebut dengan activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Jadi di sini juga ada dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional atau biaya dan dimensi strategi atau proses dimensi. Personal berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas dan dimensi strategi yang berhubungan proses untuk menentukan aktivitas. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa, yaitu yang pertama mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Menentukan poolnya dan menentukan pengukurannya. Bagian B yaitu membedakan biaya ke pool aktivitas. Pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desal, produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Pool ini bisa berbeda setiap perusahaan. Bagian C, menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Bagian D-nya, membedakan biaya ke abjak biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Bagian E, menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan selanjutnya. Jadi, kegiatan pada dimensi strategi atau proses adalah yang pertama menganalisis pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadi aktivitas atau penjelasan mengapa biaya terjadi, faktor apa saja yang memacunya. Dan yang berikutnya mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasi dan memulai aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kinerja. Pada langkah ini melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Dan kita akan masuk pada judul yang berikutnya, itu keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Jadi di sini biaya berdasarkan aktivitas merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan.
Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Oleh karena itu, maka manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendapatkan suatu hal yang terkait dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Dan yang berikutnya, manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikiran terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisien yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengarahkan, menentukan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Dan yang berikutnya, memanfaatkan produk, distribusi, dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Yang berikutnya, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Pembebasan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departemen dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang berdistorsi atau tidak akurat. Kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dapat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembeban biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang berikutnya, tingkat perbedaan antara produk sangat besar. Keberagaman produk perlu juga jadi perhatian dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya sistari atau kesalah pembebanan. Hal ini dapat terjadi pada beberapa hal, yaitu ukuran produk, kerumitan produk, waktu setup, dan ukuran bat. 2. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu penggerakan transaksi dan penggerakan durasi. Penggerakan transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas, seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Penggerakan durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas, seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biaya, yaitu yang pertama, aktivitas tingkat unit. Biaya aktivitas tingkat unit berfungsi
proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin dan peralatan. Bagian B, aktivitas tingkat BART. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan BART, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam BART tersebut. Contohnya, biaya pada aktivitas tingkat BART adalah membuat pesanan produk, mengatur peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Bagian C, aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biayanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa bag atau berapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini biaya untuk merancang produk, biaya mengiklankan produk, biaya manajer atau staf produk. Bagian D, aktivitas tingkat pelanggan. Biaya yang berkait dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau terkait dengan pelanggan khusus, seperti aktivitas peneleponan pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknik yang tidak hanya untuk produk tertentu. Bagian E, aktivitas pemeliharaan organisasi. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, berapa barang apa yang diproduksi, berapa peak yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanasan produk di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Tahap penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Untuk dapat menerapkan BA atau ABC diperlukan beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi aktivitas, pool biaya aktivitas dengan pengukuran aktivitas. Bagian B, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Bagian C, menghitung tarif aktivitas. Bagian D, membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Bagian E, menyiapkan laporan manajemen. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses fokus pada pengukuran biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur, yaitu analisis pemacu. Yang kedua, analisis aktivitas. Ada pengertian penting dan aktivitas yang bernilai, bisa dibaca dengan saksama. Yang ketiga, pengukuran kinerja, yang ada beberapa, yaitu efisien dengan waktu. Dan bagian C, kualitas, dan ada beberapa juga, yaitu biaya pemecahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, di situ kalian bisa baca dan amati materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelemahan baik dari tutur kata untuk penyampaiannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.